Hai, selamat datang di channel. Oke, di episode perdana ini saya akan membahas 3 mitos di Gua Indah yang ada di Indonesia. Gua adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa dia harus cukup besar sehingga beberapa bagian di dalamnya tidak menerima cahaya matahari. Namun, dalam penggunaan umumnya pengertiannya cukup luas. Tidak sedikit gua-gua yang ada di Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa sampai-sampai dijadikan tempat destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun, di balik keindahannya, gua pun juga tidak lepas dari mitos-mitos dan misteri di dalamnya. Goa Pindul yang kini menjadi primadona objek wisata Gunung Kidul bukan hanya menyimpan banyak keindahan, tetapi juga menyimpan banyak cerita terkait Kerajaan Mataram. Bahkan ada mitos terkait dengan stalaktit atau stalagmit di dalamnya. Nama Pindul sendiri terkait cerita keluarga Kerajaan Mataram, konon kata Pindul berasal dari dua kata, yakni pipi kejendul, alias bagian wajah terbentur, yakni terbentur bagian gua yang sempit. Konon hal ini dialami salah satu keluarga keraton Yogyakarta. Konon bagian dalam gua ini sering digunakan untuk semedi atau bertapa. Di samping keadaan gelap, suasana juga sepi, sehingga hening dan pas untuk mengheningkan cipta. Lokasi tempat bertapa berada di kiri kanan sungai di antara stalagmit dan stalagmit. Sementara itu, sejumlah mitos mewarnai isi gua tersebut, di antaranya ada batu. Ada batu berbentuk lonjong menjulang ke atas. Konon, batu tersebut mempunyai khasiat membuat pria menjadi perkasa, seperti Hulk. Caranya adalah dengan memegang batu tersebut. Di sisi lain juga ada mitos terkait kaum Hawa, yakni pada bagian atap goa yang secara terus-menerus meneteskan air. Konon setiap perempuan yang terkena tetesan air tersebut, maka ia akan menjadi seorang wanita yang cantik nan jelita. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menjadi wanita cantik nan jelita? Papua salah satu daerah yang berada di ujung timur Indonesia. Bagi kebanyakan orang, Papua dikenal dengan kekayaan alam. Namun bukan berarti daerah itu tidak memiliki cerita horor dan mistis seperti pada daerah umum lainnya. Hutan Papua Sugapa terdapat goa angker di pedalaman. Konon katanya goa tersebut dihuni oleh hantu wanita yang cantik. Goa itu sebagai penghubung desa Sugapa dan Ugimba, yang memiliki banyak cerita mistis dan horor, bahkan bikin bulu kuduk merinding. Goa angker tersebut bagi masyarakat menjadi peristirahatan selepas dari berjalan atau berburu. Sebab medan yang dilewati dari desa Ugimba ke Sugapa atau sebaliknya sangatlah berat, pasalnya harus taklukkan jalan yang curam, bukit tinggi dan tanjakan terjal, dan bahkan jaraknya lumayan jauh. Dari berbagai sumber cerita yang beredar di tengah masyarakat Papua, bagi para pria yang beristirahat di goa tersebut bakal diganggu oleh wanita cantik yang bisa berubah-ubah menjadi seorang yang dicintai seperti istri dan wanita lainnya. Apakah mantan juga termasuk? Menurut cerita, mantan cantik itu, maksudnya hantu wanita cantik itu akan menggoda dan mengajak bermesraan. Ketika tergoda, maka malapetaka akan menanti hingga membuat kematian. Diyakini hantu wanita cantik itu dikirim oleh pemilik tanah adat seputaran hutan. Lepas benar atau tidaknya cerita hantu wanita cantik penghuni goa di hutan Papua yang begitu misterius itu, kita sebagai manusia harus mengambil hikmah dari kisah tersebut, bahwa makhluk gaib selalu hidup berdampingan dengan kita. Dan yang lebih terpenting, jauhi maksiat, bro. Goa Maharani. Goa ini letaknya sangat strategis dan menarik karena terletak di kurang lebih 500 meter dari pantai Laut Jawa.
dan berada di tepi jalan Gresik, Tuban. Tidak jauh dari gua ini terdapat objek wisata bahari Lamongan atau yang terkenal dengan sebutan Tanjung Kodok. Nama Maharani lahir dari mimpi istri Sunyoto, sang mandor, malam sebelum ditemukannya goa. Dia bermimpi melihat cahaya bunga-bunga yang sangat indah dan berwarna-warni yang dijaga oleh 2 ekor naga raksasa bermahkota. 2 ekor naga tersebut kini divisualisasikan berbentuk 2 patung naga dengan 2 burung garuda penjaga pintu masuk gua yang disebut gerbang Paksi Tatsoko. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, ada beberapa mitos yang dipercaya. Salah satunya adalah tentang sosok Roro Ayu Mantili, putri dari kerajaan Mandangkara, yang sering menampakkan diri di dalam gua mendampingi para emban. Di dalam gua juga terdapat air suci. Air suci ini bersumber pada sebuah sumur yang terletak di tengah gua yang berbentuk mulut naga. Air tersebut dapat dipergunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit, termasuk penyakit gila. Oke, itu tadi adalah 3 mitos yang ada di dalam gua di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya, kita akan membahas tentang apa. Tunggu aja lah pokoknya. Oke, itu tadi adalah 3 mitos yang ada di dalam gua di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya, kita akan membahas tentang apa. Tunggu aja lah pokoknya.